Saudara, hari ini menjadi langkah penting. Berikutnya terkait pengungkapan kasus pembunuhan Brigadir Yosua usai Polri menetapkan Putri Chandrawati sebagai tersangka. Kita bahas kali ini dari sisi psikolog forensiknya bersama dengan pakar psikologi forensik Reza Indragiri. Selamat malam, Mas Reza. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pengungkapan kasus terakhir ini ada Putri Chandrawati, Irjen Verdi Sambo jadi tersangka, juga CCTV bukti penting, salah satu petunjuk penting ditemukan oleh Polri. Nah, dari sisi psikologi forensik, apa yang bisa dibedah untuk melengkapi penyidikan? Kalau 4 berkas dari tersangka awal Irjen Sambo dan ajudannya sudah lengkap, saat ini Bu Putri bisakah mengungkap lebih dalam soal motif dari kasus ini? Perbincangan tentang motif betapapun seksinya sesungguhnya tidak terlalu menentukan. Artinya berlanjut ataupun berhentinya proses hukum sama sekali tidak ditentukan oleh motif. Apakah terungkap ataukah tetap misteri, tetap saja proses hukum akan tetap berlangsung. Namun yang menjadi catatan penting adalah bagaimana Ibu PC ini berbalik statusnya 180 derajat. Dari yang awalnya mendaku atau mengklaim atau memainkan skenario sebagai seorang korban, tapi hari ini sudah dinyatakan oleh Polri tampaknya talenta bukan, yang dilakukan oleh Ibu PC adalah istilahnya ironi viktimisasi. Seseorang yang disangka melakukan perbuatan pidana tetapi memainkan drama sedemikian rupa sehingga seolah-olah dia berada pada posisi korban. Walaupun dengan cara yang menurut saya sangat-sangat tanda petik kampungan. Kenapa? Kejanggalan permainan drama sebagai korban itu sudah tampak sejak ketika beliau muncul di depan Makobrimob. Kenapa ya bisa begitu, Mas Reza? Nah, pertama, kalau kita buka Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, di sana ada banyak ketentuan bahwa yang namanya korban kekerasan seksual harus atau wajib ditutup identitasnya. Jadi ketika beliau melapor sebagai katakanlah korban pelecehan seksual, tapi pada saat yang sama justru beliau dimunculkan di hadapan publik, tidak ditutup identitasnya, bahkan beliau memperkenalkan diri dengan menyebut namanya, maka pantas masyarakat bertanya-tanya, ini korban betulan atau korban main-main? Sekaligus bertanya pula, betul-betul ada atau tidak pelecehan seksualnya? Karena sekali lagi, kenapa korban malah muncul di depan publik dan tidak ditutup identitasnya? Itu alasan pertama. Alasan yang kedua, mari kita buka catatan berbagai macam riset tentang korban-korban kekerasan seksual. Semuanya menyebut bahwa kekerasan seksual itu serius, dampak psikologisnya dahsyat. Lagi-lagi kita bertanya, bagaimana mungkin orang yang mengklaim sebagai korban, dengan kata lain merasa dirinya mengalami guncangan hebat akibat mengalami pelecehan seksual, tapi malam itu justru muncul dan bisa bertutur kata dengan cukup baik di hadapan media. Lagi-lagi pertanyaannya, ini korban betulan atau korban dalam kepura-puraan? Pelecehan seksualnya betul-betul terjadi atau tidak pernah ada? Alhasil, kalau kemudian yang bersangkutan diberitakan berulang kali tidak bisa diperiksa oleh LPSK karena punya guncangan jiwa yang hebat, kita pun bertanya-tanya, ini betul-betul sakit atau pura-pura sakit? Kalau memang sakit, ini alami ataukah hasil fabrikasi? Kalau alami, tentu kita jatuh simpati, kita berharap yang bersangkutan agar bisa segera sembuh sehingga bisa berproses hukum. Tapi kalau yang bersangkutan ternyata hanya berpura-pura sakit atau malingering, maka mudah-mudahan ada persoalan hukum berikutnya yang akan bisa beliau pertanggungjawabkan. Nah, tadi bicara soal kasus ini ya motif jadi tidak penting karena bicara soal pembunuhan berencana yang dilihat adalah unsur pidana, sudah ada hilangnya nyawa, sudah ada perencanaan, unsur-unsur terbukti. Tapi di sisi lain tadi kan bicara soal ironi viktimisasi pada akhirnya juga menyeret nama Putri Chandrawati tersangka sama pasalnya pembunuhan berencana, turut serta melakukan ini. Apa yang bisa dibaca? Apakah memang ini sengaja dibuat dari awal untuk menutupi kasus besarnya? Sebagaimana dikatakan oleh tersangka FS dan juga kemudian dimainkan dramanya oleh tersangka PC, seketika saya membayangkan jangan-jangan ini motif emosional. Berarti ada barangkali luapan amarah, dendam, sakit hati, kebencian, cemburu, dan seterusnya yang berkutat di kepala orang-orang ini. Tapi publik kan justru bertanya-tanya juga, bagaimana mungkin seorang pejabat bintang 2, petinggi aparat penegak hukum bintang 2, bisa larut dalam emosi, bisa larut tak bisa mengendalikan diri, tidak bisa mengendalikan amarahnya, tenggelam dalam cemburunya, tenggelam dalam sakit hatinya. Rasanya mustahil kalau kemudian seorang aparat penegak hukum bintang 2 melakukan kejahatan semata-mata dengan adanya motif emosional. Muncullah spekulasi berikutnya, yaitu boleh jadi ada motif instrumental. Kalau sudah bicara motif instrumental, maka relevan ketika diduga
barangkali aksi pembunuhan ini dalam rangka untuk mendapatkan jabatan, untuk mendapatkan kenaikan pangkat, atau mungkin juga untuk menutupi kejahatan lainnya. Oke, itu yang disebut motif instrumental tadi ya. Dan ini pasti akan juga disidik lebih lanjut lagi ya oleh penyidik. Harapan saya demikian, karena motif instrumental ini yang sekarang terwakili oleh narasi konsorsium 303. Oke, seperti yang dibahas di segmen selanjutnya, segmen sebelumnya tadi ya, Mas Reza ya. Nah, tapi bisakah nantinya juga diselidiki? Apakah memang Putri Chandrawati ini dalam posisi terdesak atau tidak terseret dalam kasus ini? Jika iya, apa implikasinya? Toh perbuatan pidananya sudah terjadi. Saya terus terang penasaran ya, ada satu rekaman CCTV yang memperlihatkan tersangka PC ini sepertinya distres, ya, dalam kondisi stres, menangis, ekspresi mukanya sangat-sangat tidak gembira, seperti tertekan batinnya. Ya. Kalau kemudian kita sebatas berbicara tentang ekspresi muka sedemikian rupa, maka memang cenderung kita katakan, oh yang bersangkutan sepertinya terintimidasi, tertekan. Nah, kata terintimidasi atau tertekan lebih dekat asosiasinya dengan posisi sebagai korban. Tapi hari ini saya lebih memilih untuk menyimak dan menganggukkan kepala pada pengumuman dari pihak Polri, bahwa yang bersangkutan justru merupakan tersangka pelaku kejahatan. Bahkan lebih ekstrim lagi, tersangka pelaku pembunuhan. Nah, saya teringat pada hasil riset bahwa seorang pelaku kejahatan pun sesungguhnya bisa terguncang jiwanya. Dia sudah punya ancang-ancang untuk melakukan aksi kejahatan, tapi ternyata aksi kejahatan berlangsung kebablasan misalnya, justru si pelaku juga bisa mengalami shock, mengalami kaget, terperanjat, terguncang jiwanya. Adakah kemungkinan ekspresi wajah yang sedemikian tertekan, yang tertangkap oleh CCTV itu juga merupakan manifestasi betapa tersangka pelaku pembunuhan yang satu ini juga mengalami distress pada saat itu? Jadi terguncang ini tidak hanya untuk korban, tidak hanya yang tidak sengaja melihat, tapi dari sisi pelaku pun bisa? Betul, jadi pelaku kejahatan pun bisa mengalami shock. Apalagi kalau kita bicara tentang pelaku kejahatan yang amatiran, yang tidak menduga bahwa ternyata perbuatannya bisa berakibat tragis sedemikian rupa. Belum lagi kalau kemudian si pelaku atau tersangka pelaku mulai bisa membayangkan setelah ini akan apa yang terjadi pada diri saya. Masuk ruang tahanan, menjalani proses hukum yang panjang, kemudian mengakhiri masa hidup di dalam lembaga pemasyarakatan dan seterusnya. Itu bisa saja memunculkan tekanan-tekanan hebat pasca yang bersangkutan terlibat dalam aksi kejahatan. Karena pada faktanya korbannya sudah tewas, jadi membayangkan apa yang terjadi di depannya itu pun bisa jadi faktor terguncang begitu ya? Betul, kondisi korban yang di luar dugaan bisa memunculkan guncangan. Membayangkan perjalanan hidup yang sedemikian berubah tajam juga bisa memunculkan goncangan. Membayangkan nasib atau resiko buruk yang harus dialami oleh anak-anak tersayang